Anda yakin sudah tahu segalanya tentang ikan pike di musim dingin? Bagaimana jika saya katakan, semua yang Anda lakukan untuk membuatnya makan, semua teori yang Anda pelajari dari para senior, justru membuatnya menjauh? Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita tidak akan membahas umpan baru atau spot rahasia. Kita akan membongkar sesuatu yang jauh lebih dalam. Satu rahasia besar, satu kebenaran yang sering disalahpahami tentang perilaku pike di puncak musim dingin, atau yang dikenal dengan istilah Gukyozimie. Percayalah, setelah menonton video ini, Anda tidak akan pernah melihat lubang es Anda dengan cara yang sama lagi. Saya akan tunjukkan kenapa umpan seharga jutaan rupiah sekalipun tidak akan berguna jika Anda tidak memahami satu prinsip psikologis dari predator ini. Nah, sebelum kita mulai, saya punya pertanyaan untuk Anda. Menurut Anda, apa kesalahan terbesar yang dilakukan pemancing saat mengejar pike di musim dingin? Tulis jawaban Anda di kolom komentar sekarang, dan di akhir video kita akan lihat apakah tebakan Anda benar. Mari kita jujur, puncak musim dingin adalah waktu yang paling membuat frustrasi bagi seorang pemancing. Air membeku, suhu anjlok, dan ikan seolah mogok makan total. Banyak dari kita yang akhirnya menyerah, menyalahkan cuaca, tekanan udara yang tidak bersahabat, atau sekadar nasib buruk hari itu. Kita semua diajari mantra yang sama. Cari lubang yang lebih dalam di mana suhu air sedikit lebih stabil. Gunakan umpan yang ukurannya lebih kecil. Dan yang terpenting, gerakkan umpan Anda sepelan mungkin. Ini semua tidak salah, tapi ini hanya setengah dari cerita. Ini seperti mencoba membuka brankas raksasa dengan mengetahui separuh dari kode kombinasinya. Anda bisa mencobanya seharian, tapi brankas itu tidak akan pernah terbuka. Mengapa kita terus melakukan hal yang sama? Karena, kata para senior begitu, kita mengikuti kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa pernah benar-benar bertanya, mengapa? Dan inilah yang membuat banyak dari kita terjebak dalam siklus kegagalan yang sama setiap tahunnya. Hari ini, kita akan mencari separuh kode kombinasi yang hilang itu. Pertama-tama, mari kita hancurkan mitos terbesar. Pike di puncak musim dingin itu tidak malas. Mengatakan pike itu malas sama saja dengan mengatakan singa yang sedang beristirahat di bawah pohon itu malas. Bukan, dia tidak malas. Dia sedang menghemat energi. Ini adalah poin krusial yang harus Anda tanamkan dalam pikiran. Di musim panas, dengan metabolisme yang tinggi, pike adalah predator oportunis yang rakus. Dia akan mengejar apa saja yang bergerak. Tapi di musim dingin, saat suhu air mendekati titik beku, metabolismenya melambat secara drastis. Dia berubah dari seorang pemburu yang brutal menjadi seorang akuntan yang sangat teliti. Setiap kalori yang dia keluarkan harus diperhitungkan dengan cermat. Bayangkan, Anda hanya punya uang Rp100.000 untuk bertahan hidup selama sebulan. Apakah Anda akan menghabiskannya untuk membeli makanan cepat saji yang mahal, atau Anda akan mencari makanan termurah dengan kalori tertinggi? Pike melakukan hal yang sama. Dia tidak akan membuang-buang energinya yang sangat berharga untuk mengejar mangsa yang terlihat lincah dan sulit ditangkap. Ini adalah kesalahan fundamental pertama kita. Kita berpikir kita harus membangunkan atau memancing amarahnya dengan gerakan-gerakan agresif, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Sekarang, mari kita bicara sedikit tentang sains di baliknya. Ini tidak akan rumit, saya janji. Saat suhu air turun, seluruh sistem biologis pike melambat. Detak jantungnya melambat, pencernaannya melambat, dan kebutuhan energinya pun anjlok. Satu ikan kecil yang dia makan bisa memberinya energi untuk bertahan hidup selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tanpa perlu makan lagi. Pikirkan tentang ini sejenak. Jika Anda sudah kenyang dan punya cukup energi untuk seminggu ke depan, apakah Anda akan repot-repot bangun dari sofa hanya untuk mengambil camilan yang diletakkan di seberang ruangan? Tentu saja tidak. Inilah kondisi pikiran pike di puncak musim dingin. Dia tidak sedang aktif mencari makan. Dia berada dalam mode konservasi energi tingkat tinggi. Dia hanya akan menyerang jika ada sebuah kesempatan yang benar-benar terlalu bagus untuk dilewatkan. Kesempatan ini harus memenuhi dua syarat utama. Pertama, potensi keuntungan energi yang didapat, ukuran mangsa, harus jauh lebih besar daripada energi yang dikeluarkan untuk menangkapnya. Kedua, dan ini yang paling penting, risiko kegagalan dalam serangan itu harus mendekati nol. Dia mencari mangsa yang paling lemah, paling mudah, dan paling pasti. Ini membawa kita pada konsep yang saya sebut sebagai zona serangan minimal.
Lupakan tentang Paike yang datang dari jarak 10 meter untuk menyambar umpan Anda seperti torpedo. Di musim dingin, zona serangannya menyusut drastis. Bayangkan sebuah gelembung kecil di sekeliling kepalanya, mungkin hanya berdiameter 1 atau 2 meter, atau bahkan kurang, tergantung pada kejernihan air dan kondisinya. Hanya apa yang masuk ke dalam gelembung inilah yang akan dia pertimbangkan untuk diserang. Apapun di luar zona nyaman ini, seberapa menarik pun umpan Anda, kemungkinan besar akan diabaikan. Mengapa? Kembali ke prinsip akuntan energi tadi. Bergerak sejauh 5 meter untuk mengejar sesuatu yang mungkin lolos adalah investasi energi yang sangat buruk. Lebih baik diam dan menunggu kesempatan lain. Inilah mengapa penempatan umpan yang presisi menjadi sangat vital di musim dingin. Anda tidak bisa hanya asal mengebor lubang di suatu area dan berharap pike akan datang. Anda harus bisa menyajikan umpan Anda tepat di depan moncongnya, masuk ke dalam ruang tamu pribadinya. Ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang struktur dasar air, penggunaan sonar atau fish finder, dan kesabaran untuk benar-benar memetakan area sebelum Anda mulai memancing. Nah, dengan memahami 3 poin tadi, bahwa pike adalah akuntan energi, metabolismenya sangat lambat, dan zona serangannya sangat kecil, sekarang kita bisa melihat mengapa teknik mancing yang umum seringkali gagal total. Mari kita pikirkan tentang cara kebanyakan orang menggunakan balance jig atau jigging spoon. Mereka akan mengangkat joran dengan cepat, lalu membiarkannya jatuh, menciptakan gerakan yang aktif dan menarik perhatian. Di musim lain, ini adalah teknik yang mematikan. Tapi di puncak musim dingin, apa pesan yang dikirimkan oleh gerakan ini kepada pike yang sedang berdiam diri di bawah sana? Gerakan umpan yang lincah, cepat, dan tidak menentu mengirimkan sinyal. Saya adalah mangsa yang sehat, kuat, dan penuh energi. Jika Anda ingin menangkap saya, Anda harus bekerja keras dan mengeluarkan banyak tenaga. Dan apa yang dikatakan oleh si akuntan energi di kepala pike? Tidak, terima kasih. Terlalu banyak usaha, terlalu banyak risiko. Saya akan menunggu sesuatu yang lebih mudah. Anda secara tidak sadar telah menyaring target Anda. Anda mungkin menarik perhatian pike muda yang lebih bodoh dan boros energi. Tetapi pike besar dan berpengalaman yang Anda incar justru akan melihat umpan Anda sebagai pilihan investasi yang buruk dan mengabaikannya sepenuhnya. Kesalahan berikutnya yang terkait erat adalah durasi dan kualitas jeda. Semua pemancing tahu bahwa jeda itu penting. Tapi jeda seperti apa? Banyak yang melakukan jeda selama 2 atau 3 detik, lalu mulai menggerakkan umpan lagi. Jeda ini terlalu singkat dan terlalu aktif. Ingat, pike sedang dalam keadaan semi-hibernasi. Waktu reaksinya sangat lambat. Dia butuh waktu untuk melihat umpan Anda, memprosesnya, mengevaluasi apakah itu makanan, dan kemudian memutuskan apakah layak untuk diserang. Proses pengambilan keputusan ini bisa memakan waktu yang sangat lama. Jeda selama 3 detik mungkin terasa seperti sekejap mata baginya. Anda sudah menggerakkan umpan Anda lagi sebelum dia selesai berpikir. Jeda yang efektif di puncak musim dingin bisa berlangsung selama 10, 20, bahkan 30 detik atau lebih. Selama jeda ini, umpan harus benar-benar diam, mati. Setiap getaran kecil dari tangan Anda yang tidak sabar bisa diartikan sebagai tanda kehidupan. Tanda bahwa mangsa ini masih punya energi untuk melarikan diri. Inilah paradoksnya. Kita begitu ingin menangkap ikan, sehingga kita tidak bisa berhenti memancing. Padahal seringkali tindakan terbaik adalah tidak melakukan apa-apa sama sekali. Jadi, jika gerakan agresif itu salah dan jeda singkat juga salah, apa rahasia sebenarnya? Rahasianya adalah meniru mangsa yang sedang sekarat. Ini adalah pemicu paling mendasar dan paling kuat yang tertanam dalam DNA setiap predator. Seekor mangsa yang sekarat tidak bergerak dengan lincah. Gerakannya lemah, sporadis, dan diselingi oleh periode diam total yang panjang saat ia kehabisan energi. Pikirkan seekor ikan kecil yang terluka parah. Dia mungkin akan bergetar sedikit, menggelepar sekali, lalu diam tak berdaya untuk waktu yang lama. Kemudian, dia mungkin mengumpulkan sisa tenaganya untuk satu getaran terakhir, sebelum akhirnya benar-benar mati. Inilah drama kecil yang harus Anda ciptakan di bawah es. Drama ini mengirimkan sinyal yang sama sekali berbeda kepada pike. Sinyalnya adalah, saya adalah makanan gratis. Saya tidak bisa lari. Saya tidak bisa melawan. Anda tidak perlu mengeluarkan energi apapun untuk memakan saya. Ini adalah keuntungan 100% tanpa risiko.
Pesan ini tidak bisa ditolak oleh si akuntan energi yang pelit itu. Ini adalah penawaran yang terlalu bagus untuk dilewatkan, bahkan untuk Pike yang paling kenyang dan paling tidak aktif sekalipun. Bagaimana kita menerjemahkan teori mangsa sekarat ini ke dalam praktik? Mari kita mulai dengan balance jig. Lupakan gerakan mengangkat joran setinggi 30 cm. Cukup angkat beberapa sentimeter saja dengan gerakan pergelangan tangan yang halus. Biarkan umpan meluncur sedikit ke samping, lalu jatuh kembali. Dan saat jatuh, ini bagian yang penting. Ikuti jatuhnya umpan dengan ujung joran Anda. Jaga agar senar tetap sedikit kencang tapi tidak tegang. Ini memungkinkan umpan jatuh secara alami. Setelah umpan berhenti, inilah momen krusialnya. Jeda. Tahan posisi Anda. Hitung sampai 10, 20. Jangan bergerak. Jangan biarkan angin menggetarkan joran Anda. Setelah jeda yang panjang, jangan langsung mengangkatnya lagi. Berikan 1 atau 2 getaran yang sangat halus, sangat kecil, hanya dengan menggerakkan jari Anda pada joran. Seolah-olah umpan itu sedang menggigil kedinginan atau kejang-kejang di saat-saat terakhirnya. Lalu, jeda lagi. Ulangi siklus ini. Anda bukan lagi sedang memainkan umpan, Anda sedang menyutradarai sebuah adegan kematian. Ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa, tetapi hasilnya akan sangat berbeda. Sekarang, mari kita terapkan pada umpan lain, misalnya jigging spoon atau sendok. Tekniknya sedikit berbeda tapi prinsipnya sama. Saat Anda mengangkat sendok, ia akan berkibar. Saat Anda menurunkannya, ia akan melayang turun dengan gerakan acak. Kebanyakan orang akan mengulanginya terus-menerus, menciptakan kilatan dan getaran tanpa henti. Coba ini. Setelah sendok menyentuh dasar atau mencapai kedalaman yang Anda inginkan, angkat perlahan lalu biarkan jatuh. Setelah jatuh dan berhenti, biarkan saja di sana. Diam. Untuk waktu yang sangat lama, bayangkan seekor ikan kecil yang kelelahan dan hinggap di dasar untuk beristirahat. Setelah jeda yang panjang, seret umpan secara horizontal di dasar sejauh beberapa sentimeter dengan sangat-sangat lambat. Ini akan menciptakan sedikit kepulan lumpur atau pasir, meniru ikan yang mencoba menggali untuk bersembunyi. Lalu, diam lagi. Gerakan vertikal yang agresif memberitahu Pike saya di sini, kejar saya. Sedangkan gerakan horizontal yang lambat di dasar memberitahu, saya terluka dan terjebak di sini, saya mangsa yang mudah. Perbedaan psikologis ini sangat besar dampaknya bagi predator. Prinsip ini juga berlaku 100% untuk mancing dengan umpan hidup, seperti ikan mas kecil atau ikan lainnya. Kesalahan paling umum adalah menggunakan pelampung yang terlalu besar dan pemberat yang terlalu berat. Ini membuat ikan umpan tidak bisa bergerak secara alami. Dia akan terus-menerus berjuang melawan pelampung, yang membuatnya terlihat terlalu aktif dan kuat. Sebaliknya, gunakan pelampung yang paling sensitif dan pemberat yang paling ringan, cukup untuk menahan umpan di kedalaman yang diinginkan. Tujuannya adalah agar ikan umpan bisa berenang dengan sedikit kebebasan, tetapi gerakannya terbatas. Gerakannya yang lambat dan sesekali panik saat merasakan ada predator di dekatnya adalah presentasi mangsa sekarat yang paling alami. Biarkan dia melakukan pekerjaannya. Jangan terlalu sering memeriksa atau menggerakkan umpan Anda. Kesabaran adalah kunci utamanya. Umpan hidup yang disajikan dengan benar adalah senjata paling mematikan di puncak musim dingin, karena ia melakukan semua pekerjaan untuk Anda, mengirimkan sinyal yang tepat tanpa perlu Anda rekayasa. Salah satu detail penting yang sering diabaikan adalah jatuhnya umpan pertama kali ke dalam air. Saat Anda memasukkan umpan ke lubang es, jangan langsung menjatuhkannya ke dasar seperti batu. Turunkan secara perlahan dan terkendali. Mengapa? Karena Pike yang mungkin berada tepat di bawah lubang es Anda akan melihat siluet ini. Jatuhnya umpan yang cepat dan tidak wajar bisa membuatnya waspada. Sebaliknya, penurunan yang lambat meniru sesuatu yang alami, seperti ikan kecil yang perlahan-lahan turun ke kedalaman yang lebih aman. Momen pertama saat umpan Anda memasuki dunianya adalah kesan pertama, dan Anda tidak ingin kesan pertama itu adalah bahaya atau sesuatu yang aneh. Bayangkan Anda sedang duduk tenang di rumah, tiba-tiba ada bola bowling jatuh dari langit-langit. Anda pasti akan kaget dan waspada. Tapi jika sehelai bulu jatuh perlahan, Anda mungkin akan mengabaikannya atau justru penasaran. Perlakukan jatuhnya umpan Anda seperti sehelai bulu, bukan bola bowling. Detail-detail kecil seperti inilah yang membedakan antara hari yang sukses dan hari yang penuh frustrasi.
Mari kita bahas lebih dalam tentang psikologi jeda. Jeda bukan hanya sekadar waktu tunggu. Jeda adalah momen di mana ketegangan dibangun. Selama umpan Anda bergerak, Pike mungkin hanya mengamatinya. Tetapi saat umpan itu berhenti total dan diam untuk waktu yang lama, otaknya mulai bekerja. Apakah itu mati? Apakah itu aman untuk didekati? Jika saya tidak mengambilnya sekarang, mungkin ada predator lain yang akan mengambilnya. Jeda yang panjang menciptakan rasa urgensi yang aneh di benak Pike. Dia tahu ini adalah kesempatan dengan waktu terbatas. Umpan yang terus bergerak tidak memberikan tekanan ini. Sebaliknya, umpan yang diam tak berdaya, seolah berteriak, sekarang atau tidak sama sekali. Inilah saat-saat di mana Anda harus memiliki kontrol diri yang kuat. Tangan Anda pasti gatal ingin menggerakkan joran. Pikiran Anda mulai ragu. Apakah ada ikan di sana? Percayalah pada prosesnya. Sebagian besar sambaran di musim dingin tidak terjadi saat umpan bergerak, melainkan beberapa detik setelah umpan berhenti total, atau saat Anda memberikan getaran mikro pertama setelah jeda yang sangat panjang. Jeda adalah panggung utama, gerakan hanyalah selingan. Pernahkah Anda memperhatikan sambaran Pike di musim dingin? Seringkali sambaran itu tidak terasa seperti tarikan yang ganas. Kadang-kadang hanya terasa seperti tok kecil, atau senar Anda tiba-tiba menjadi kendor, atau terasa ada sedikit beban tambahan yang aneh. Mengapa demikian? Ini karena Pike tidak selalu menyerang dengan ganas. Kembali ke prinsip konservasi energi. Dia akan mendekati umpan Anda yang diam perlahan, mengamatinya, lalu seringkali hanya membuka mulutnya, dan mengisap umpan itu masuk. Ini adalah cara yang paling efisien, hampir tidak memerlukan energi sama sekali. Jika Anda menggunakan teknik jigging yang agresif, Anda tidak akan pernah merasakan sambaran sehalus ini. Anda akan mengira itu hanya umpan yang menyentuh dasar atau tersangkut sesuatu. Inilah mengapa penggunaan joran yang sensitif dan konsentrasi penuh sangat penting. Anda harus bisa membedakan antara berat umpan Anda dan berat tambahan sekecil apapun. Saat senar tiba-tiba kendor, itu seringkali berarti Pike telah mengambil umpan dan berenang ke arah atas atau ke arah Anda. Anda harus selalu waspada terhadap anomali sekecil apapun pada senar Anda. Sekarang, mari kita gabungkan semua ini menjadi sebuah strategi. Jangan lagi datang ke danau dan secara acak mengebor lubang di mana-mana. Lakukan riset Anda. Gunakan peta batimetri jika ada. Cari area-area yang potensial. Tepi palung, tanjakan bawah air, atau area dekat vegetasi yang mati. Setelah Anda memilih sebuah area, bor beberapa lubang sekaligus, mungkin dengan jarak 5-10 meter satu sama lain. Jangan langsung memancing, biarkan area itu tenang kembali selama beberapa menit. Lalu, mulailah di lubang pertama. Gunakan sonar jika punya untuk memastikan ada tanda-tanda kehidupan. Terapkan teknik mangsa sekarat selama 10 hingga 15 menit. Angkat sedikit, jatuhkan, jeda panjang, getarkan sedikit, jeda panjang lagi. Jika tidak ada respon sama sekali, jangan buang waktu lebih lama. Pindah ke lubang berikutnya. Proses ini disebut mencari ikan aktif, meskipun kata aktif di sini sangat relatif. Anda tidak sedang menunggu ikan datang kepada Anda. Anda sedang secara sistematis mendatangi setiap ruang tamu potensial untuk melihat apakah pemilik rumah tertarik dengan penawaran Anda. Faktor lain yang sering diremehkan adalah kebisingan. Es adalah penghantar suara yang sangat baik. Suara langkah kaki Anda yang berat, jatuhnya peralatan, atau bahkan suara bor bisa merambat jauh di bawah air dan membuat ikan waspada. Saat Anda berada di sebuah spot, cobalah untuk bergerak sesedikit dan sepelan mungkin. Letakkan peralatan Anda di atas matras atau salju tebal untuk meredam suara. Setelah mengebor lubang, bersihkan serpihan es dengan sendok es secara perlahan, jangan memukul-mukulnya di tepi lubang. Ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi ingat, Anda sedang berhadapan dengan makhluk yang sangat waspada dan berada dalam mode bertahan hidup. Di lingkungan yang sunyi di bawah es, setiap getaran yang tidak wajar adalah sinyal bahaya potensial. Anda ingin menjadi seorang ninja di atas es, bukan seekor gajah. Semakin sedikit kehadiran Anda dirasakan, semakin besar kemungkinan Pike akan tetap tenang dan mempertimbangkan umpan Anda sebagai makanan, bukan sebagai ancaman. Semakin tenang Anda di atas, semakin besar peluang Anda di bawah. Bagaimana dengan warna umpan? Di puncak musim dingin, saat air cenderung lebih jernih dan cahaya matahari bisa menembus es, warna-warna alami seringkali menjadi pilihan terbaik. Pikirkan warna-warna seperti perak, emas, atau warna yang meniru ikan mangsa lokal seperti ikan perch atau roach.
Warna-warna ini tidak terlalu mencolok dan terlihat lebih natural bagi Pique yang waspada. Namun, ada pengecualian. Di kondisi air yang lebih keruh atau saat hari sangat mendung, warna yang lebih cerah atau kontras seperti chartreuse, oranye, atau bahkan putih bersih bisa lebih efektif karena lebih mudah terlihat. Tidak ada satu warna ajaib yang berhasil setiap saat. Aturan praktisnya adalah, mulai dengan warna alami. Jika tidak ada respons setelah mencoba di beberapa lokasi, jangan takut untuk beralih ke sesuatu yang lebih provokatif. Kadang-kadang, kilatan warna yang tidak wajar bisa memicu rasa penasaran atau agresi teritorial. Bahkan jika Pique tidak sedang lapar, selalu bawa beberapa pilihan warna dan jangan ragu untuk bereksperimen. Ukuran umpan juga merupakan perdebatan klasik. Logika umum mengatakan, air dingin, metabolisme lambat, gunakan umpan kecil. Ini seringkali benar. Pique mungkin lebih memilih camilan kecil yang mudah dicerna daripada makan besar yang membutuhkan banyak energi untuk diproses. Umpan berukuran 7 hingga 10 cm seringkali merupakan titik awal yang baik. Namun, jangan mengabaikan umpan besar sepenuhnya. Kadang-kadang, justru sebaliknya yang berhasil. Ingat prinsip akuntan energi. Umpan besar menyajikan potensi keuntungan kalori yang sangat besar. Seekor Pique besar mungkin mengabaikan 10 ikan kecil yang berenang melewatinya. Tetapi jika satu ikan besar yang terlihat lemah dan mudah ditangkap muncul di depan wajahnya, perhitungan untung ruginya bisa berubah. Dia mungkin berpikir, satu serangan ini bisa membuatku kenyang selama sebulan. Jadi, strategi yang baik adalah mencoba keduanya, mulai dengan ukuran standar. Jika tidak berhasil, coba turunkan ukurannya. Jika masih tidak berhasil juga, coba naikkan ukurannya secara drastis. Kadang-kadang pendekatan yang paling tidak logis justru yang akan memecahkan kebuntuan. Penting juga untuk memahami ritme harian Pique di musim dingin. Mereka tidak aktif sepanjang hari. Seringkali ada jendela makan yang sangat singkat. Jendela ini biasanya bertepatan dengan perubahan tingkat cahaya. Pagi hari tepat saat matahari mulai terbit, dan sore hari saat matahari akan terbenam adalah waktu-waktu utama. Pada tengah hari, terutama saat matahari bersinar terang, aktivitas seringkali menurun drastis. Ini berarti Anda harus memaksimalkan waktu Anda di saat-saat paling produktif. Datanglah lebih awal dan bersiaplah untuk tetap tinggal sampai senja. Jika Anda hanya memancing selama beberapa jam di tengah hari, Anda mungkin melewatkan satu-satunya periode aktivitas dalam 24 jam. Tentu saja, ini bukan aturan yang kaku. Kadang-kadang ada gigitan di tengah hari bolong tanpa alasan yang jelas. Tetapi secara umum, dengan memfokuskan upaya Anda pada periode cahaya rendah, Anda secara signifikan meningkatkan peluang Anda untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Rencanakan hari Anda di sekitar matahari, bukan di sekitar jam makan siang Anda. Peran peralatan tidak bisa diremehkan dalam menerapkan teknik ini. Anda memerlukan joran dengan ujung yang sangat sensitif untuk mendeteksi gigitan halus. Anda juga memerlukan senar yang bagus dengan sedikit atau tanpa regangan, seperti senar fluorokarbon atau senar sulam, braid, dengan pemimpin fluorokarbon. Senar monofilamen yang sangat meregang akan menyerap banyak getaran dari gigitan halus, dan Anda mungkin tidak akan pernah merasakannya. Fluorokarbon juga hampir tidak terlihat di dalam air, yang merupakan keuntungan besar di air jernih musim dingin. Selain itu, pastikan reel Anda berfungsi dengan baik dalam suhu dingin. Beberapa pelumas reel bisa mengental dan membuat kinerjanya menjadi lambat. Peralatan yang tepat bukanlah jaminan kesuksesan, tetapi peralatan yang salah hampir pasti menjadi jaminan kegagalan. Ini bukan tentang memiliki peralatan termahal, tetapi tentang memiliki peralatan yang tepat untuk pekerjaan itu, yaitu mendeteksi interaksi yang paling halus antara ikan dan umpan Anda. Mari kita bicara tentang perubahan pola pikir, karena inilah inti dari semua ini. Berhentilah berpikir tentang bagaimana cara membuat Pique makan. Mulailah berpikir tentang bagaimana cara menyajikan kesempatan yang tidak bisa ia tolak. Ini adalah pergeseran dari pendekatan yang agresif dan proaktif menjadi pendekatan yang pasif, sabar, dan psikologis. Anda bukan lagi seorang pemburu yang mengejar mangsanya. Anda adalah seorang ahli strategi yang memasang perangkap yang sempurna. Setiap gerakan, atau lebih tepatnya setiap ketiadaan gerakan, adalah bagian dari strategi Anda. Memancing di puncak musim dingin lebih mirip dengan permainan catur daripada adu jotos.
Anda harus mengantisipasi gerakan lawan Anda, memahami pola pikirnya, dan membuatnya melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah membuka mulutnya untuk mengambil umpan Anda yang terlihat begitu tak berdaya. Saat Anda mulai menikmati proses kesabaran ini, saat Anda mulai merasakan ketegangan dalam setiap jeda yang panjang, saat itulah Anda benar-benar telah memahami rahasia memancing pike di puncak musim dingin. Anda tidak lagi hanya memancing ikan, Anda sedang membaca pikirannya. Sebagai penutup bagian utama ini, mari kita rangkum semuanya dalam satu gambaran. Bayangkan seekor pike besar, seekor ratu tua yang telah bertahan hidup melalui banyak musim dingin. Dia sedang berdiam diri di dekat dasar, nyaris tak bergerak, matanya menatap kosong. Dia tidak lapar, tapi dia juga tidak kenyang. Dia berada dalam keadaan netral, menghemat setiap joule energi di tubuhnya. Kemudian, sesuatu turun perlahan dari atas. Itu umpan Anda. Umpan itu tidak jatuh dengan cepat, melainkan melayang turun dengan anggun. Umpan itu berhenti beberapa sentimeter dari dasar, tepat di dalam zona pandangnya. Lalu umpan itu diam, benar-benar diam. 1 menit berlalu. Tidak ada. Pike itu hanya menonton. Kemudian, umpan itu bergetar sedikit, sangat lemah, seolah-olah tersentak oleh sisa-sisa kehidupan terakhir. Lalu diam lagi. Otak reptil pike itu mulai memproses. Mudah, dekat. Tidak ada risiko, energi maksimal, usaha minimal. Dia mendekat perlahan, tanpa menimbulkan gejolak air. Dia membuka mulutnya yang besar, dan dengan gerakan mengisap yang nyaris tak terlihat, umpan itu lenyap. Di atas es, Anda hanya merasakan senar Anda sedikit mengendur. Inilah momen kebenaran. Inilah buah dari kesabaran dan pemahaman Anda. Anda tidak memaksanya makan. Anda hanya memberinya penawaran yang, menurut hukum alam yang kejam, tidak bisa ia tolak. Jadi, apa rahasia utamanya? Rahasianya bukanlah umpan baru, lokasi rahasia, atau peralatan canggih. Rahasianya tersembunyi di dalam pikiran pike itu sendiri. Ini bukan tentang kemalasan, tapi tentang kalkulasi untung rugi energi yang brutal dan efisien. Pike di puncak musim dingin adalah seorang akuntan yang sangat pelit, bukan predator yang rakus dan ceroboh. Momen aha yang sesungguhnya titik balik dari semua ini adalah saat kita menyadari bahwa kita harus berhenti mencoba membangkitkan nafsu makannya dengan gerakan. Sebaliknya, kita harus menyajikan kesempatan emas yang tidak memerlukan pengeluaran energi sama sekali. Gerakan yang paling efektif bukanlah gerakan, melainkan jeda yang sempurna. Saat umpan Anda terlihat benar-benar mati dan tak berdaya, ini mengubah segalanya. Anda tidak lagi asal menggerakkan joran, tapi Anda menjadi seorang sutradara yang sedang menciptakan drama kematian kecil di bawah es. Setiap jeda, setiap getaran mikro, memiliki tujuan yang sangat spesifik. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka mata dan pikiran Anda, tolong berikan kami sebuah like dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan membongkar lebih banyak mitos. Dan sekarang, pertanyaan terakhir untuk Anda. Setelah mendengar semua ini, satu hal spesifik, apa dari teknik memancing Anda yang akan Anda ubah pertama kali saat pergi ke danau es berikutnya? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan dan belajar bersama.